Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembahasan isim yang dibaca nasab. Kali ini kita akan menjelaskan tentang istisna, yaitu pengecualian. Jadi ketika kita menyebutkan sesuatu, kemudian di akhirnya kita menyebutkan dengan kalimat kecuali, otomatis kalimat setelah kata kecuali itu namanya pengecualian, yang dikecualikan. Nah, kalau di dalam bahasa Arab menggunakan huruf-huruf tertentu. Nah, kali ini kita akan membahasnya. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babul istisna'i. Bab tentang istisna. Wa huruful istisna'i samaniyatun. Adapun huruf istisna ada 8. Huruf istisna ada 8. Wahiyya yaitu illah, artinya kecuali. Wa ghairu, dan ghairu selain atau bukan. Siwa wasuan, ini sama. Ghairu siwan suwan sawaun, ini artinya selain atau bukan, tidak. Nah, sama aja. Wa khola dan khola sama. Khola berarti bukan, tidak. Wa ada dan ada, selain. Wa hasya dan hasya, bukan. Nah, jadi secara keseluruhan huruf-huruf di sini mempunyai arti yang sama, yaitu kecuali atau selain. Fal mustasna, adapun yang dikecualikan. Adapun yang dikecualikan bi'illah dengan huruf illah. Bi'illah dengan huruf illah. Yunsobu maka dibaca nasab. Yunsobu maka dibaca nasab. Idza kana al kalamu taman mujaban. Ketika kalimatnya tam mujab. Ketika kalimatnya berupa kalam tam mujab. Kalam tam mujab berarti kalimat yang telah sempurna dan menggunakan kalimat positif. Artinya kalimat positif, tidak menggunakan kalimat tidak atau yang lainnya. Nahwa qamal qaumu illa zaidan. Nah, ini ada contoh qamal qaumu illa zaidan. Qama telah berdiri al qaumu kaum illa zaidan kecuali Zaid. Illa zaidan kecuali Zaid. Contohnya lagi, wa kharajan nasu illa amron. Kharaja telah keluar an-nasu manusia illa amron kecuali Amr. Nah, di sini ada kalimat illa amron. Nah, illa di sini berarti perangkat untuk mengecualikan. Amron adalah yang dikecualikan. Nah, berarti dinamakan istisna atau mustasna. Istisna atau mustasna. Wa in kana al kalamu manfiyan taman, dan apabila kalimatnya berupa kalam manfi, kalam tam manfi, dan apabila kalimatnya berupa kalam tam manfi, artinya kalam tam manfi, kalimatnya sudah sempurna akan tetapi menggunakan kalimat yang negatif. Berarti menggunakan kalimat tidak. Contohnya bagaimana Ustaz? Atau hukumnya bagaimana? Hukumnya jaza maka boleh fihi di dalamnya al-badalu menjadi badal. Nah, sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang badal. Badal itu mengikuti kalimat sebelumnya. Wan nasbu dan nasab. Boleh mengikuti kalimat sebelumnya atau dibaca nasab alal istisna'i menjadi istisna. Contohnya bagaimana? Nahwa maqamal qaumu illa zaidun. Maqamal qaumu illa zaidun. Maqamal qaumu, tidak ada kaum yang berdiri. Tidak ada kaum yang berdiri illa zaidun kecuali Zaid. Nah, perhatikan di sini ada kalimat maqamal qaumu. Ini kalimatnya sudah sempurna akan tetapi menggunakan
tidak. Bahasa ma artinya tidak. Nah, berarti ini negatif. Maka dari itu illa zaidun, dibaca illa zaidun mengikuti kalimat sebelumnya, sebenarnya jadi badal. Sebelumnya apa Ustaz? Al-qaumu. Nah, berarti al-qaumu illa zaidun. Atau boleh juga dibaca wa illa zaidan, kecuali zaid, illa zaidan. Nah, kalau zaidan di sini dibaca nasab menjadi apa? Menjadi istisna. Berarti kita boleh membacanya, memilih antara dua bacaan. Sah Ustaz, sah, nggak apa-apa, bener semua. Wa in kana al-kalamu nakison, dan apabila kalimatnya berupa kalimat nakis, kalam nakis berarti kalimatnya belum sempurna, kana ala hasabil awamili, maka menyesuaikan amilnya. Menurut amilnya itu menuntut apa? Nah, dibaca sesuai amilnya. Contohnya bagaimana? Nahwa maqama illa zaidun. Maqama tidak ada yang telah berdiri, illa zaidun kecuali zaid. Nah, di sini dibaca rofa. Kenapa? Sebabnya menjadi fa'il. Fa'il kan dibaca rofa. Ma darabtu illa zaidan. Ma darabtu illa zaidan. Saya tidak memukul illa zaidan kecuali zaid. Nah, berarti ini menjadi maf'ul zaidan. Nah, maf'ul dibaca nasab. Darabtu illa zaidan. Darabtu illa zaidan. Kemudian ma marartu illa bizaidin. Saya tidak lewat illa bizaidin kecuali zaid. Kecuali dengan zaid. Nah, berarti di sini illa bizaidin. Kenapa dibaca jar? Sebabnya kemasukan huruf jar. Kemasukan huruf jar berarti dibaca jar. Nah, berarti di sini ketika kalam nakis menyesuaikan amilnya. Nah, kemudian kalau istisna itu menggunakan perangkat ghairun, siwan, dan suwan sawaun, itu bagaimana? Nah, di sini wal mustasna, adapun pengecualian bi ghairin dengan huruf ghair, dengan huruf ghairu, wasiwa, wasuwan, wasawain, dan siwan, suwan, dan sawa, majrurun, maka dibaca jar. Maka dibaca jar. Maka dibaca jar. La ghairu, tidak yang lain. La ghairu, tidak yang lain. Wal mustasna bihola, adapun mustasna, istisna, pengecualian bihola dengan huruf hola, wa ada dan ada, wa hasya dan hasya. Bagaimana hukumnya? Ya juzu nasbuhu, maka boleh dibaca nasab. Nah, alamat nasab berarti fathah. Wajarruhu, dan dibaca jar. Boleh dibaca nasab dan boleh dibaca jar. Ini bebas memilih. Contohnya nahwa qomal qaumu khola zaidan. Qomal qaumu, kaum telah berdiri. Telah berdiri kaum khola zaidan, kecuali zaid. Khola zaidan, kecuali zaid. Wa zaidin, boleh dibaca zaidin. Khola zaidin, kecuali zaid. Wa ada amron wa amrin. Nah, selain amr wa amrin, boleh juga dibaca amrin selain amr. Wa hasya bakron wa bakrin. Contohnya lagi hasya bakron wa bakrin, selain bakar, selain bakar, boleh dibaca bakron atau bakrin. Jadi kesimpulan pada pelajaran kali ini yaitu tentang istisna. Istisna itu adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah huruf istisna, huruf atau adat istisna. Nah, huruf istisna itu ada berapa Ustaz? Huruf istisna ada 8, yaitu illa, ghairun, siwan, suwan, sawaun, khola, ada, hasya. Yang semuanya ini mempunyai arti yang sama. Apa artinya? Selain, kecuali, bukan, dan makna yang seperti itu, faham?
biasanya yang dipakai kecuali. Kecuali, bukan, selain. Nah, itu. Nah, nanti ketika ada kalimat kok didahului dengan huruf ini, berarti dinamakan istisna. Nah, ketika dinamakan istisna itu dibaca nasab. Apa itu? Yang dibaca nasab. Nah, hukumnya itu masing-masing. Ketika mustasna jatuh setelah illah, hukum mustasna bi illah itu bagaimana? Dilihat kalimat sebelumnya dilihat. Ketika kalimat sebelumnya berupa kalam tam atau kalam nakis, nanti dilihat masing-masing. Kalau kalam tam itu ada yang mujab, ada yang manfi. Kalam tam itu apa Ustaz? Kalimat yang sempurna, sudah bisa difahami. Contohnya, saya berdiri, kumtu, atau koma jaidun. Itu sudah sempurna. Kalau semisal kok berdiri, ini belum sempurna, paham? Nah, nanti ada kalimat tam itu, kalam tam yang positif, yaitu mujab, positif. Artinya positif berarti kalimat yang tidak menggunakan kata tidak. Paham? Nah, tidak ada kalimat la atau ma seperti itu. Contohnya Ustaz, qomal qaumu illa zaidan. Nah, perhatikan, illa zaidan dibaca nasab. Kenapa? Sebabnya ini menggunakan illa jatuh setelah kalam tam mujab. Tam mujab itu apa? Kalimat yang sudah difahami sempurna, yang tidak menggunakan kalimat la atau ma yang mempunyai arti tidak. Paham? Nah, di sini qomal qaumu, kaum berdiri. Nah, berarti ini mujab, kalimat positif. Nah, habis itu kok ada illa, otomatis setelah kalimat illa harus dibaca nasab. Paham ya sampai sini? Qomal qaumu illa zaidan. Zaidan itu adalah mustasna, pengecualian. Paham? Kemudian ada kalam tam yang manfi. Manfi itu apa Ustaz? Kalam tam manfi, kalimat yang sempurna akan tetapi menggunakan kata negatif. Artinya kata negatif berarti menggunakan tidak. Kalau bahasa Arab tidak itu la atau ma. Nah, itu berarti tidak. Contohnya, maqamal qaumu illa zaidun. Di sini kenapa illa zaidun? Sebabnya hukumnya itu bisa memilih antara menjadi badal dengan menjadi mustasna. Kalau badal itu menyesuaikan kalimat sebelumnya. Paham? Kalimat sebelum illa itu apa? Al-qaumu. Nah, al-qaumu ini berarti dibaca rofa kan? Nah, begitu pula zaidun harus dibaca rofa. Zaidun. Nah, sesuai. Ustaz itu tanwin yang sebelumnya cuma domah aja. Ya, itu sama. Yang penting rofa, domah, entah itu domah biasa atau domatain. Nah, atau bisa dibaca illa zaidan, maqamal qaumu illa zaidan. Kenapa Ustaz? Sebabnya menjadi istisna, mustasna. Paham? Nah, boleh memilih. Jadi kalau ada orang baca maqamal qaumu illa zaidan atau illa zaidun, sah. Benar semuanya. Kemudian yang pembagian kalimat yang lain ada kalam nakis. Arti kalam nakis itu adalah kalimat yang belum sempurna. Paham? Kalimat yang belum sempurna dalam artian masih belum bisa difahami. Ada orang ngomong berdiri. Nah, ini nggak difaham. Harusnya ada subjeknya, siapa yang melakukan berdiri itu. Kok cuma predikat aja. Nah, di sini ketika ada kalimat contohnya maqoma, habis itu langsung illa zaidun. Nah, berarti ini kalimat yang nakis, kalimat yang belum sempurna, habis itu dimasuki illa zaidun. Berarti di sini menyesuaikan amilnya. Maka dari itu hukumnya apa? Ala hasabil awamil, menurut amilnya. Ketika amilnya itu di sini fiil menuntut fa'il, berarti illa zaidun. Sebenarnya fa'il dibaca rofa. Contoh lain, darabtu illa zaidan.
Darabtu ila Zaidan. Darabtu ila Zaidan. Di sini kan sudah ada fa'ilnya. Habis itu membutuhkan maf'ul. Maf'ul itu dibaca nasab. Nah, maka dari itu darabtu ila Zaidan. Nah, ini menjadi maf'ul atau objek. Kemudian contoh yang lain, marartu illa bi Zaidin. Marartu illa bi Zaidin. Saya lewat illa bi Zaidin, kecuali dengan Zaid. Saya telah lewat kecuali dengan Zaid. Artinya saya tidak melewati Zaid. Nah, berarti di sini kenapa Zaidin? Sebabnya kemasukan huruf jar. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengecualian dengan huruf yang lain. Dengan huruf apa? Huruf ghairun, siwan, suwan, sawaun. Ghairu. Kan kita sering mendengar kan? Ghairil maghdubi alaihim. Nah, ghairil maghdubi. Nah, ketika ada kalimat ghair atau siwa, suwa, sawa, itu bagaimana kalimat setelahnya? Nah, status kalimat setelahnya hukumnya adalah majrur. Artinya majrur apa Ustadz? Majrur itu dibaca jar. Jar dengan dialamati kasroh. Dengan dialamati kasroh, dibaca jar. Contohnya, qomal qaumu ghairu Zaidin. Nah, ghairu Zaidin. Tadi ghairil mahdubi. Nah, dubi. Ghairil mahdubi dibaca jar. Paham ya? Pokoknya setelah kalimat itu semuanya dibaca jar. Nah, tidak ada yang lain. Oke. Yang terakhir, mustasna bi khola ada hasya. Pengecualian dengan perangkat khola ada dan hasya. Bagaimana hukumnya? Boleh dibaca dua. Boleh nasab yaitu fathah atau jar yaitu kasroh. Boleh dibaca nasab dan jar. Contohnya bisa khola Zaidan atau khola Zaidin. Ada Zaidan, ada Zaidin. Hasya Zaidan, hasya Zaidin. Nah, ketika kita mengetahui ini, hafal huruf-huruf ini, kita insya Allah tidak akan salah dalam membaca kitab, dalam berbahasa Arab, baik hiwar, ngomong, dan juga untuk memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, untuk memudahkan kita hafal. Ketika kita tahu kaidahnya kan, insya Allah benar, tidak salah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan.